Tribuners, bertemu lagi dengan saya Maximus Dilema alias Aco bersama dua rekan-rekan kita yang keren, yang hebat-hebat, Lilis Karamoy dan Nikadek Arianti. Mereka adalah Duta Genre Sulawesi Utara tahun 2020. Nah, saya bertanya lagi ini, boleh ya? Ya, tugas kami untuk menjawab. Nah, dengan peran kalian yang mengampanyekan supaya tidak seks pranikah, kemudian juga mencegah pernikahan dini, lalu mengampanyekan tidak nafsa. Nah, ditambah lagi dengan protokol pencegahan COVID ini, tantangan kalian adalah mungkin menghadapi teman-teman sebaya atau mungkin yang lebih tua sedikit yang mungkin sulit diatur. Ada juga teman-teman yang mungkin sulit percaya karena ya mungkin anak-anak muda ya mungkin jiwanya antara percaya dan tidak percaya juga. Nah, apakah sesulit itu sebenarnya peran yang kalian hadapi? Boy first. Boy first, that's already Iya. boy Jadi first. yang perlu kita pelajari di sini ya Kak, dari pihak dari BKKBN sendiri ada yang namanya usia ideal menikah, gitu loh. Yang sudah dijelaskan tadi sama Kak Nikadek, 21 untuk wanita, 25 untuk pria. Ini umur bukan menjadi tolak ukur bahwa umur tersebut sudah bisa menikah, tapi secara psikologi, mental, fisik, ekonomi, Sosial pendidikan, budaya. sosial budaya itu sudah matang di usia tersebut. Tapi bukan berarti orang oke, jadi 21 langsung menikah, tidak. Itu hanya menjadi landasan batasannya saja seperti itu. Dan yang kita harus ketahui bersama juga, angka pernikahan usia dini atau pernikahan usia anak itu juga sangat tinggi untuk zaman sekarang. Karena usia yang kita ketahui bersama bahwa usia remaja itu menurut BKKBN 10 sampai 24 tahun. Itu untuk usia. Ukuran dari Kementerian Kesehatan juga mempunyai batas umurnya sendiri dan lain sebagainya. Tapi ini menurut BKKBN. Dan Indonesia menempati urutan ke-7 dengan pernikahan dini atau pernikahan usia anak tertinggi di dunia. Ke-7 dari kurang lebih 200-an negara. Dan untuk Asia Tenggara sendiri itu tertinggi kedua setelah Kamboja. Dan ini sebuah hal yang patut diprihatinkan, bukan dibanggakan karena masuk 10 besar atau 5 besar, tapi hal yang menjadi attention buat kita baik sebagai masyarakat maupun pemerintah terkait pernikahan usia dini ini. Karena sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan bahwa bagaimana Indonesia mencapai 2045 generasi emas Indonesia bisa 100 tahun adalah usia remaja atau anak atau pemuda yang ada yang sekarang di tahun 2020 ini yang akan memimpin Indonesia di tahun 2030 sampai 2045, yang akan menjadi pemimpin masa depan. Lah bagaimana jika anak-anak muda yang ada sekarang sudah tidak dipersiapkan lagi terkait sumber daya manusia atau kualitas dirinya kalau sudah menikah, gitu loh. Jadi itu yang menjadi tantangannya. Baik itu sama juga dengan yang pengguna nafsa, mempersiapkan pemimpin. Tidak boleh ada yang terkontaminasi dengan nafsa. Begitu juga dengan seks pranikah. Jadi yang menjadi tantangan di sini bagi kami adalah bagaimana kami bisa tadi mensosialisasikan, mengkampanyekan, mengingatkan, memberitahukan kepada teman-teman di luar sana agar menjauhi 3 masalah utama remaja ini. Dan masalahnya itu yang pasti untuk zaman sekarang ya Kak, kami mengikuti beberapa sosialisasi kegiatan yang kami pernah dan sementara ikuti. Ya kebanyakan kalau istilah orang Manado bilang masuk kiri keluar kanan setiap informasi itu. Dan ini ya bagaimana ya, tidak, karena kami juga sebagai manusia hanya bisa sebatas mengingatkan, hanya bisa sebatas memberikan informasi, menebarkan informasi. Tidak ada unsur paksaan ataupun harus menekan, kamu tuh tidak boleh begini. Karena ada juga di beberapa daerah di Indonesia ketika terjerumus, atau ada juga beberapa daerah di Indonesia yang melangsungkan pernikahan
walaupun masih usia belia atau usia muda, dengan adat istiadat daerah itu masih ada di Indonesia. Dan itu tidak dapat dipungkiri bahwa kembali lagi ke pribadi masing-masing, bagaimana melihat dan menimbang setiap kualitas di dalam dirinya tersebut, seperti itu Kak. Jadi intinya kami tidak pernah bosan gitu, tidak pernah lelah, tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan bahwa 3 masalah bagi remaja ini yang sebenarnya akan menghambat pertumbuhan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Yang dimana ya kita ketahui Indonesia juga masih negara berkembang. Bagaimana kita akan membuat Indonesia menjadi negara maju kalau tidak dipersiapkan pemimpin-pemimpin atau generasi muda yang ada yang sekarang, gitu loh. Jadi seperti itu Kak. Nah, Kak, untuk tambahan sendiri, tadi kan Kak menanyakan bagaimana tantangan untuk teman sebaya. Iya. Nah, di sini sebenarnya inilah tujuannya kami hadir sebagai generasi muda, karena berdasarkan juga penelitian dari Universitas Stanford itu bahwa kebanyakan anak-anak pada generasi muda itu menjadikan role model adalah teman sebayanya. Bahkan kalau kita lihat realitanya, kebanyakan sekarang generasi muda atau teman-teman itu lebih ingin curhat kepada teman-temannya. Iya. Ya, kalau dipikir itu ada yang namanya konselor sebaya. Ya, jadi di sini bagaimana kita bisa menjadi role model, menjadi inspirasi bagi teman-teman, bisa lebih mendekatkan diri kita kepada teman-teman tersebut. Dengan tentunya kami juga sesama generasi muda, pasti kami yang gimana ya istilahnya, lebih tahu lah bagaimana. Kalau misalnya generasi muda kan pasti lebih enjoy untuk mensosialisasikan yang lebih menyenangkan, misalnya membuat TikTok ataupun tadi yang menggunakan internet gitu. Setelah peran sebagai duta genre ini kalian emban, jika nanti sudah ada pengganti, apakah tugas ini otomatis berhenti? Oh ya. Jadi tadi kan sebagaimana semboyan dari Iya, Duta Duta Genre Genre itu 1 tahun menjabat, sekali menjabat, seumur hidup menginspirasi. menginspirasi. Jadi sekalipun sudah masa istilahnya sudah melepas gelar menyandang Duta Genre, tapi jiwa genre itu harus tetap dan Iya. akan selalu tertanam di dalam diri. Bagaimana bisa menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar. Jadi ya istilahnya gelar boleh hilang, tapi jiwanya nggak boleh. Ya. Apalagi kan motivasi kita untuk mengikuti Duta Genre ini bukan hanya sekedar jabatan atau melihat suatu hal tertentu, tapi kembali lagi di motivasi kita pertama tadi untuk mengikuti Duta Genre, bagaimana kita bisa menginspirasi. Dan menginspirasi ini tidak hanya terbatas oleh hal apapun, tapi bisa mulai dari hal-hal kecil. Kita membagikan informasi-informasi yang baik saja di grup WA saja itu sudah termasuk hal yang baik yang bisa, kita kan tidak tahu apakah hal kecil yang kita lakukan akan mendapatkan feedback bagi orang lain pada hal yang besar seperti itu Kak. Selama menjalani peran sebagai duta genre ini, walaupun masih Agustus ya? Ya, kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Tantangan terbesar yang kalian hadapi mungkin seperti apa untuk sementara? Tantangan terbesarnya adalah melaksanakan program kerja itu. Apalagi yang offline ya Kak, karena mengingat mengingat juga pandemi, kayak kemarin yang kami laksanakan first program itu di Desa Kapitu, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan. Itu kami berusaha untuk melaksanakan kegiatan offline, tatap muka, karena ya memang sekalipun sudah di era kenormalan baru, tapi ada beberapa ya semacam masukan, himbauan dari pihak dinas setempat maupun pihak BKKBN provinsi sendiri ya untuk supaya meminimalisir setiap kegiatan offline agar bisa dialihkan ke online. Tapi dengan satu tekad dan keyakinan kami bahwa ya menurut pengalaman Louis sendiri ya Kak, ketika melaksanakan kegiatan secara online itu kadang-kadang tidak efektif. ya keefektifannya. Karena sebagai salah satu contoh nih, ketika orang tuh sudah gabung di ruangan Zoom atau sudah gabung di pertemuan-pertemuan meeting secara online. Nah, ketika ada beberapa, nggak usah lah yang lain, contoh Louis saya sendiri. Ada yang ketika pemaparan materi mungkin karena jaringan tidak baik, atau dari orang itu sendiri jadi malas, karena kan kalau terlalu lama juga di depan komputer atau laptop itu bisa
ya membuat kita capek gitu lah kan. Iya. Jadi ada beberapa hal yang kami lihat dan kami pertimbangkan dan membuat itu sepertinya tidak efektif untuk dilaksanakan secara online. Jadi kami tetap kegiatan ini secara offline, secara luring, tapi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, bahwa minggu depan kami akan melaksanakan di Kota Bitung. Dan ini program kedua kami, kegiatan offline, yang pasti tantangannya juga itu Kak. Karena kan harus koordinasi dengan pihak dinas setempat, dengan beberapa pihak seperti keamanan, dan masyarakat yang akan kami buat kegiatan di setempat. Karena itu pasti akan ada beberapa penolakan dan lain sebagainya, tapi kami akan terus melaksanakan koordinasi dan komunikasi agar supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, seperti itu Kak. Iya. Kalian akan menjadi inspirasi untuk anak-anak muda yang lain, teman-teman kalian sendiri, bahkan juga keluarga sendiri. Nah, mungkin dalam kesempatan terakhir ini, sebelum Kesempatan terakhir. Bukan kata-kata terakhir ya? Iya, kesempatan terakhir. Iya. bisa kalian memberi motivasi untuk teman-teman kalian secara langsung ngomong. Oke, Iya. ladies first lagi. Iya. Nah, oke, kalau menurut dari Kadek sendiri, Kadek selalu menanamkan pada diri Kadek itu untuk do something today that your future self will thank you for. Dimana lakukan sesuatu sekarang ini, hari ini, dimana dirimu di masa depan akan berterima kasih untuk itu. Nah, di sini marilah kita sebagai generasi muda mulai menginvestasikan masa depan kita. Karena untuk menciptakan suatu perencanaan itu bukan hanya 1-2 hari saja. Karena lebih terencana itu lebih baik. Karena berencana itu keren. Ya. Nah, jadi selain kita ya, apalagi untuk yang tadi menyangkut dengan bonus demografi. Sekarang teman-teman, kita akan bersaing dengan jutaan generasi muda, bukan hanya di Indonesia saja, tapi di seluruh dunia. Dan mereka semua itu terus berkompetisi, terus berusaha untuk berinvestasi juga pada masa depannya. Nah, di sini bagaimana kita juga jangan hanya diam saja, di mana kita juga harus tetap bekerja, walaupun jangan sampai kita juga terkena toxic productivity ya Kak. Nah, jadi bagaimana kita bisa manajemen waktu, bagaimana kita bisa mengeksplor diri lagi, bisa menginspirasi teman-teman agar bisa bersama-sama memperjuangkan untuk mewujudkan generasi emas tersebut Kak. Ya, silakan. Oke, dari Louis sendiri sebuah statement kalimat ya yang sering memotivasi diri Louis sendiri, yang mungkin juga bisa jadi motivasi dan inspirasi bagi teman-teman yang atau Bapak Ibu saudara sekalian yang menonton live saat ini, yaitu jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Kenapa? Itu sebuah hashtag dalam hidup saya, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Karena segala sesuatu yang saya lakukan itu untuk berkarya. Yang saya lakukan berkarya untuk Indonesia sendiri. Indonesia butuh generasi muda yang mampu menjadi agent of change, bisa menjadi agen perubahan yang akan membawa bangsa ini ke depan di tahun-tahun berikutnya dengan kejutan-kejutan global yang kita tidak tahu. Tapi dengan kehadiran generasi muda mampu mengendalikan setiap perubahan yang ada. Jadi yang kita lakukan itu untuk membangun bangsa ini agar supaya dari segi kualitas sumber daya manusia maupun dari segi faktor yang lain, Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara luar. Jadi itu kesan dan pesan saya untuk generasi muda di luar sana, tetap berkarya, jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia, dan tetap semangat untuk menginspirasi generasi muda di luar sana. Ya, cinta Indonesia, Cinta Indonesia. sudah dekat Sumpah Pemuda. Merah putih. Iya benar. Merah putih. Baik, Tribuners, demikian perbincangan yang begitu menarik bersama teman-teman muda bersama. Terima kasih Ya. Kadek, terima kasih Louis sudah datang Sama-sama, di Kak. Tribun Baku Dapa. Nah, Tribuners, kita akan bertemu lagi dalam program Tribun Baku Dapa dalam edisi selanjutnya. Saya Maximus Jiriwa alias Aco, pamit, dan kita tetap ingat selalu untuk turut mencegah penyebaran pandemi COVID-19 ini dengan sering memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, ya juga sebisa mungkin kurangi baponta. Oke, selamat, sampai jumpa di Salam genre. Salam genre.